Oke teman-teman, sebelum kita diskusi, kita tonton dulu kali ya videonya, biar kita bisa pahami dulu apa sih yang ada di video tersebut. Izin share screen. Ya aku wis keputusan mama wong ngamuk nang mama lemari percaya aku kulkas lawang bodol kabeh ambrol kabeh TV sak duwene sak jero rumahku ambrol kabeh dadi wis putusan kakang aku dibanda pas lagi turun nang Mbah. Kementerian Sosial melalui Sentra Satria Batu Raden melaksanakan bakti sosial bebas pasung untuk penyandang disabilitas mental di Kabupaten Brebes. Keterbatasan ekonomi membuat keluarga Adi Susandi terpaksa mengisolasinya di ruangan sempit dan terbatas. Setelah berdiskusi dengan keluarga dan pemerintah desa, tim Sentra Satria Batu Raden merujuk PPKS ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa selama 14 hari ke depan. Semoga setelah mendapatkan perawatan kesehatan jiwa ini, Adi Susandi dapat pulih dan kembali kepada keluarga dengan keadaan yang lebih baik. Mana Menteri Sosial Pembina Rumah Sakit Joya, aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih, matur kesuwun sampai tekan goleti nang anaknya aku ya sing lagi sakit parah digoleti sebenar-benar. Semoga Allah ya bisa membalas biar usaha-usaha kalian. Oke teman-teman, kita tadi sudah lihat ya videonya, dan hari ini kita berlima, ada Mbak Adina, Mbak Sururun, Mbak Nurul, Mbak Vivi, dan saya Okta. Kita akan diskusikan terkait video yang sudah kita tonton tadi. Tuh. Jadi baik sebelum kita mulai diskusinya, mungkin saya jelaskan terlebih dahulu masalah pokok dari video tadi. Gitu. Jadi Kementerian Sosial melalui Sentra Satria di Batu Raden dan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas serta Dinsos Kabupaten Brebes itu melakukan bebas pasung kepada salah satu warga di Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes sendiri adalah wilayah kerja dari Sentra Satria di Batu Raden. Nah, warga ini berinisial AS, beliau mengalami gejala gangguan jiwa sejak usia 14 tahun setelah lulus dari pondok pesantren. Dan menurut laporan dari keluarga masyarakat sekitar, tindakannya itu sudah melalui batas gitu ya, seperti mengamuk, terus merusak barang dan mengganggu keamanan dari lingkungan sekitar. Makanya keluarga memutuskan untuk dilakukan pemasungan seperti itu, dan juga keluarga sendiri kesulitan dalam biaya pengobatannya. Dan pada akhirnya pihak Sentra Satria dan Direktorat RSPD dan juga Dinsos melakukan bebas pasung ini dan dilakukan perawatan selama 14 hari di RSUD, dan untuk setelahnya akan dilakukan perawatan gitu di salah satu panti. Seperti itu. Nah, kita mungkin bisa mulai diskusikan ya. Kita mulai coba identifikasi terlebih dahulu dalam video tersebut siapa aja yang mungkin terlibat dan perannya apa saja gitu. Mungkin Mbak Dina mau menyampaikan. Terima kasih Mbak Okta. Di sini saya akan memaparkan aktor yang terlibat dan peran tiap aktornya dalam video yang telah dipaparkan oleh Mbak Okta. Yang pertama ada tenaga kesehatan. Di sini ada tenaga kesehatan dari Klinik Pratama Sentra Satria Batu Raden, yaitu dokter dan perawat, yang perannya yaitu melakukan pemeriksaan medis dan psikiatri awal. Lalu terdapat tenaga kesehatan puskesmas setempat, yaitu dokter penanggung jawab untuk membantu melakukan pemeriksaan medis, melakukan rujukan kepada PPKS ke RSUD Kabupaten Brebes untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa. Yang kedua, aktor dari Dinas Sosial dan Pekerja Sosial. Dari Dinas Sosial sendiri, terdapat staf perwakilan Dinsos setempat untuk menyediakan jaminan pengamanan sosial dan membantu proses rehabilitasi sosial pasca medis. Yang kedua, staf pekerja sosial dari Sentra Satria Batu Raden
yaitu melakukan asesmen dan rencana penyaluran atensi. Yang ketiga dari aktor pemerintah desa yaitu RT, RW, kelurahan, dan babinsa yang perannya melakukan pengawasan dan pengamanan, membantu proses evakuasi jika ada penolakan dari keluarga. Yang terakhir dan tidak kalah penting yaitu keluarga atau pendamping PPKS. Yang di sini perannya untuk menghentikan tindakan pemasungan secara sukarela, menjadi pengawas minum obat utama di rumah, lalu menciptakan lingkungan rumah yang kondusif seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Dina. Jadi cukup banyak ya aktor yang terlibat di dalam kegiatan tersebut gitu. Dan semuanya perannya penting dalam kegiatan bebas pasung ini. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Oke, jika tidak ada, coba sekarang kita lihat dari video tersebut apa sih nilai-nilai berakhlak yang bisa kita pelajari bersama gitu ya, untuk jadi pembelajaran buat kita. Mungkin Mbak Nurul bisa disampaikan. Baik, Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, berdasarkan dari video tersebut, adapun hasil analisis yang saya dapatkan terkait penerapan nilai-nilai berakhlak dalam penanganan pasien bebas pasung dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan multidisiplin. Jadi, nilai-nilainya itu semua masuk ya, 7 nilai. Yang pertama berorientasi pelayanan. Nah, dari video tadi itu kita bisa lihat bahwa petugas secara segera merespon kondisi pasien dan melakukan pendekatan kepada keluarga. Selanjutnya, pasien mendapatkan penanganan lanjutan secara cepat dan tepat. Nah, dari hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan berfokus pada kebutuhan masyarakat dengan mengutamakan kecepatan, ketepatan, dan kepedulian melalui pendekatan multidisiplin antara aspek sosial dari Kemensos maupun perangkat daerah dan kesehatan dari puskesmas setempat. Nah, yang kedua itu akuntabel. Dari video tersebut terlihat bahwa petugas melakukan pendekatan secara persuasif sebelum melakukan tindakan serta memastikan proses berjalan sesuai prosedur. Penanganan juga dilakukan melalui fasilitas resmi. Hal ini mencerminkan bahwa setiap tindakan dalam kolaborasi lintas sektor dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai standar operasional yang dipegang oleh masing-masing instansi. Kemudian yang ketiga, kompeten. Eh, Nilai kompeten dalam kasus ini tidak ditunjukkan melalui penanganan darurat, melainkan melalui ketepatan pendekatan multidisiplin sesuai bidang masing-masing. Tenaga medis melakukan penanganan sesuai kompetensinya, sementara petugas sosial melakukan pendekatan psikososial kepada pasien dan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aktor menjalankan perannya secara profesional sesuai keahlian, sehingga menghasilkan pelayanan yang komprehensif. Kemudian, nilai harmonis terlihat dari interaksi baik antara petugas, keluarga, dan masyarakat tanpa konflik. Pendekatan ini dilakukan secara humanis dan penuh empati. Ini menunjukkan pentingnya menjaga hubungan baik dalam kolaborasi lintas sektor sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam penanganan kasus sosial seperti bebas pasung. Kemudian yang selanjutnya loyal. Di sini kita bisa lihat bahwa di video tadi petugas itu menunjukkan dedikasi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat dengan mengutamakan kepentingan pasien. Hal ini mencerminkan komitmen ASN dalam mendukung program pemerintah, khususnya penanganan masalah sosial melalui kerjasama lintas sektor. Kemudian adaptif. Petugas menyesuaikan pendekatan dengan kondisi pasien dan situasi di lingkungan keluarga sehingga pasien tersebut bisa kooperatif. Hal ini menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dalam situasi yang dinamis, terutama dalam penanganan kasus yang membutuhkan pendekatan multidisiplin. Kemudian selanjutnya kolaboratif. Terlihat jelas adanya kerjasama lintas sektor antara Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan tenaga medis. Pendekatan yang digunakan merupakan multidisiplin, di mana Kemensos menangani aspek sosialnya, kemudian pemerintah daerah sebagai penghubung sosialnya,
antara petugas Kemensos dan keluarga yang berada di Satker Kemensos tersebut. Kemudian tenaga medis menangani aspek kesehatan dari pasien sesuai indikasi yang didapatkan. Nah, teman-teman, kolaborasi ini menunjukkan bahwa penanganan kasus sosial tidak dapat dilakukan secara sendiri, melainkan membutuhkan sinergi berbagai pihak untuk mencapai hasil yang optimal. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nurul. Jadi lengkap sekali ya teman-teman bahwa kita bisa melihat dari satu video kita bisa belajar keseluruhan dari nilai-nilai di berakhlak itu tadi. Dan menarik sekali bahwa benar yang dibilang Mbak Nurul tadi bahwa kita nggak bisa bekerja sendiri gitu. Kementerian Sosial nggak bisa bekerja sendiri, tapi banyak pihak yang harus kita libatkan agar hasilnya juga maksimal seperti itu. Apakah dari teman-teman ada yang bisa atau mau menambahkan lagi? Cukup ya, jadi cukup lengkap dari Mbak Nurul tadi. Lalu kalau kita bisa lihat juga nih teman-teman, dampaknya apa sih jika nilai-nilai berakhlak itu kita terapkan di keseharian dan juga bagaimana kita bekerja di satker kita masing-masing seperti itu. Gimana Mbak Rurun pendapatnya? Dampaknya apa nih kalau misalkan nilai-nilai berakhlak bisa kita terapkan gitu dalam pekerjaan seperti itu? Terima kasih Mbak Okta kesempatannya. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan sama Mbak Nurul bahwa semua nilai berakhlak Ya. terrepresentasi dalam satu video itu tadi ya. Dampaknya juga mungkin itu juga bisa dilihat dari sisi lain ketika eh, dari video itu kita bisa belajar bahwa dampak positif itu eh, terjadi di semua lini, di individunya langsung, PPKS-nya secara langsung, di keluarganya secara langsung, dan di masyarakat. Jadi kalau misalnya hal ini tetap dilakukan dengan konsisten, nilai-nilai berakhlak itu tetap diterapkan di semua lini pelayanan kita, jadinya PPKS-nya, orang-orang yang kita bantu, PMPM kita, itu bisa mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, lebih profesional, dan tentunya dengan eh, kerjasama yang komprehensif seperti tadi, penanganannya jadi lebih tepat sasaran seperti itu. Dampak positif yang kedua itu bagi keluarga atau secara tidak langsung ya. Jadi ketika PPKS kita bantu, otomatis itu akan mempengaruhi kesejahteraan, entah itu kesejahteraan fisik, kesejahteraan psikologis, dan itu pasti akan mempengaruhi secara umum keluarganya, lingkungan sekitarnya, seperti itu. Jadi tanpa kita sadari, entah bantuan apapun itu, entah layanan apapun itu bisa memperbaiki kondisi di berbagai aspek dari PPKS langsung dan di lingkungan sekitarnya. Lalu yang ketiga itu dampak untuk masyarakat secara lebih luas. Untuk kita misalnya atau teman-teman yang eh, hanya melihat lewat media sosial dengan usaha promotif seperti ini, kita berusaha memperlihatkan nilai-nilai berakhlak kita dengan seluruh lini pelayanan, masyarakat luas menjadi lebih tahu bahwa kita bisa menjadi instansi pemerintah yang tetap sesuai dengan nilai-nilai yang selama ini kita pelajari dan kita bisa implementasikan di segala pelayanan gitu. Jadi menurut saya dan mungkin teman-teman semua, teman-teman ASN juga sepakat bahwa dengan mengimplementasikan nilai berakhlak dengan komprehensif itu dampaknya bisa sangat luas secara tidak kita sadari seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rurun. Menarik sekali ya bahwa apa yang kita nilai-nilai berakhlak kalau kita implementasikan dalam keseharian, dalam pekerjaan kita terutama gitu, dampaknya ternyata bisa sangat-sangat luas gitu bagi masyarakat gitu. Apalagi kita di Kementerian Sosial yang tentunya melayani masyarakat gitu kan. Nah, sekarang kalau menurut teman-teman pembelajaran apa sih yang bisa kita ambil gitu dari video tadi gitu? Mungkin Mbak Vivi mau menyampaikan. Oke, dari video tadi yang ditampilkan sebenarnya cukup menggambarkan bagaimana ASN ya, khususnya jajaran Kementerian Sosial yang hadir langsung di tengah masyarakat untuk menangani permasalahan sosial secara tepat, cepat, manusiawi, dan terkoordinasi, mulai dari mendatangi rumah warga, menenangkan keluarganya, hingga merujuk anggota keluarga yang mengalami gangguan kejiwaan ke fasilitas kesehatan, dan seluruh proses ini mencerminkan penerapan
cara nyata nilai-nilai berakhlak, mulai dari pelayanan yang proaktif dan responsif, tindakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, penanganan yang profesional terhadap situasi sensitif, sikap empatik yang menjaga martabat manusia, dedikasi nyata terhadap amanah negara, kesiagapan menyesuaikan tindakan di lapangan, serta sinergi lintas instansi dalam penyelesaian masalah. Jadi inti pembelajarannya adalah sebagai pelayanan publik yang baik tidak cukup hanya menjalankan atau berjalan sesuai prosedur, tetapi harus disertai kecepatan bertindak, ketulusan empati, dan kemauan untuk berkolaborasi. Jadi inilah wujud konkret berakhlak yang seharusnya menjadi budaya kerja setiap ASN, apalagi kita sebagai pegawai negeri di Kementerian Sosial dalam melayani masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan perlindungan negara atau kelompok rentan seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Vivi. Oke, teman-teman, ternyata dari satu video kita bisa belajar banyak hal gitu ya. Kita bisa memahami bahwa nilai-nilai berakhlak itu bukan hanya sekedar slogan atau pedoman yang harus dihafalkan, tapi juga harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari gitu sebagai ASN. Semoga pembelajaran yang kita peroleh di video tadi dan diskusi bisa jadi bahan refleksi bagi kita untuk menginternalisasi gitu nilai-nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, mari kita menjadikan nilai berakhlak bukan hanya sebagai identitas ASN, tapi juga sebagai budaya kerja yang tercermin dalam setiap tindakan, keputusan, dan pelayanan yang kita berikan. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya dan partisipasinya ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.